Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, melalui mimbar yang mulia ini kita ingin mengajak khusus pada pribadi dan umumnya kepada jemaah salat Jumat pada siang hari ini. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Walaupun dengan puasa tahun ini kita masih dalam suasana pandemi, adalah kita renungkan salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasalah di bulan melatih kesabaran, yakni bulan Ramadan. Sum sahar al sabar Ramadan. Jika salah satu hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran, maka terlebih dari puasa dalam situasi pandemi saat ini adalah benar-benar kita diuji kesabarannya. Kita benar-benar ditempa untuk menjadi manusia yang lebih banyak bersabar dalam menjalankan perintah agama di satu sisi dan menghadapi ujian di sisi lainnya. Dalam ajaran Islam, sabar ada kalanya berhubungan dengan ketentuan takdir Allah, seperti kita sabar menghadapi situasi sekarang ini. Pada kesempatan ini, saya akan mengambil tema mengenai keutamaan puasa. Jadi sudah tidak terasa, sudah hari ke-6 kita menjalani bulan suci Ramadan. Beberapa mungkin yang banyak kita sukai pada saat bulan Ramadan, yaitu mungkin pertama, banyak yang suka untuk ngabuburit, ya, acara berbuka puasa, dan bahkan yang paling ujung mendekati hari raya adalah THR. Ada sesuatu yang mungkin disukai. Itu ada sesuatu yang manusiawi, namun ada hal yang mestinya lebih kita sukai di bulan Ramadan ini, yaitu ada suatu pelajaran yang kita bisa ambil dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, mengisahkan beberapa peristiwa yang hampir sama dengan penyesalan orang yang sudah meninggal. Di antaranya riwayat Ibnu Abi Dunya dari Abu Kilabah, yaitu aku pergi dari Syam menuju Basrah, kata Abu Kilabah memulai kisahnya. Di tengah perjalanan aku singgah di suatu tempat, kemudian malamnya ketika bersuci aku sholat lalu tidur di situ yang ternyata ada kuburannya. Antara tidur dan terjaga, Abu Kilabah didatangi penghuni kubur tersebut. Semalaman engkau telah mengusikku. Kalian adalah orang yang bisa beramal tetapi tidak mengetahui, sedangkan kami adalah orang yang mengetahui tapi tidak bisa beramal. 2 rakaat yang engkau kerjakan tadi lebih baik dari dunia dan seisinya, kata penghuni kubur tersebut kepada Abu Kilabah. Dalam beberapa riwayat yang lain dengan pelaku yang berbeda, ada penghuni kubur mengatakan, sholat 2 rakaat yang seperti kalian kerjakan lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Perhatikanlah bahwa sholat 2 rakaat lebih disukai oleh orang yang telah meninggal daripada dunia seisinya, apalagi dibandingkan dengan THR yang hanya 1 atau 2 kali gaji. Dan sungguh kelak orang-orang yang telah meninggal dunia ingin dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal-amal soleh yang sebelumnya mereka tinggalkan. Orang-orang yang tidak beriman lebih keras lagi penyesalannya. Ya, terus dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Semestinya kita merindukan Ramadan karena alasan yang lebih fundamental,
Di antaranya pada bulan ini Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ketika Ramadan tiba, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Inilah yang semestinya menjadi kerinduan kita, karena puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Dan 3 yang paling utama antaranya, yang pertama adalah penghapusan dosa. Orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan keikhlasan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan atau pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dari kita siapa yang tidak punya dosa selama ini? Dan di bulan suci Ramadan ini adalah tempat untuk bulan yang paling baik dalam menghapuskan dosa. Semakin bertambah usia, bisa saja dosa kita semakin bertambah. Maka Ramadan menjadi kesempatan yang emas untuk menghapuskan dosa-dosa kita dengan menunaikan puasa karena iman dan keikhlasan. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan dosa-dosa kita bergugurah. Kemudian yang kedua, keutamaannya adalah pahala tanpa batas. Berbeda dengan ibadah yang lain yang umumnya memiliki batasan pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, puasa Ramadan pahalanya bisa dibilang unlimited, tidak terbatas. Ya, pahala kebaikan secara umum Allah lipat gandakan 10 kali, sedekah Allah lipat gandakan 700 kali, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudhaifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia lagi Maha mengetahui. Namun pada puasa Allah tidak menyebutkan pahalanya. Allah langsung yang akan mengganjarnya, sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi. Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu adalah untukku, dan aku yang akan membalasnya. Sungguh puasa adalah separuh kesabaran, dan Allah menjanjikan pahala bagi orang yang sabar itu, pahala yang tanpa batas. Seperti disebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Syekh Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad menjelaskan dalam Syarah Hisnul Muslim, selesai berbuka maka hilanglah rasa haus dan hilanglah kesusahan serta teralihlah pahala. Kesusahan hanya berlangsung sebentar karena akhirnya lenyap dan pergi. Yang kemudian muncul adalah pahala yang banyak dan kekal serta abadi. Saat puasa kita merasa lapar, kita merasa haus, tetapi kita mendapatkan pahala. Saat berbuka, Allah cabut rasa lapar, Allah cabut rasa haus, tapi Allah tidak mencabut pahalanya. Lapar dan haus hilang, sedangkan pahala puasa akan abadi. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikian pula kita beribadah dan beramal. Ibadah apapun, amal soleh apapun, kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa letih. Namun percayalah, itu hanya sementara, sebentar saja, sedangkan pahalanya akan abadi selamanya. Ketika kita sholat, mungkin termasuk sholat tarawih, tahajud,
mungkin kita merasa lelah, kaki kita mungkin merasa pegal, namun lelah itu akan hilang. Rasa pegal itu juga akhirnya tak terasa, sedangkan pahalanya akan mengalir terus. Lelahnya berdiri dalam sholat semoga menjadi pengurang lelah kita berdiri di yaumul mahsyar nanti. Kita juga bisa lelah saat tilawah. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak energi yang kita butuhkan. Semakin banyak kita mengkhatamkan Al-Quran, wajar kita lelah fisik kita bertambah. Namun percayalah lelah itu akan sirna dan yang abadi adalah pahalanya. Pun saat kita bekerja sehari-hari mencari nafkah untuk keluarga, tentu ada letihnya, tentu ada lelahnya. Apalagi di bulan Ramadan dalam kondisi yang berpuasa dan cuaca yang cukup panas. Namun percayalah letih akan sirna, lelah akan sirna dan tak lagi terasa yang abadi adalah pahalanya. Karena itu tingkatkanlah semangat mujahadah kita, lebih bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Jadi walaupun kita puasa, walaupun kita merasa lelah, tapi tetap semangat. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala seluruh amal kebaikan kita. Dan keutamaan yang terakhir adalah masuk surga. Jadi puasa akan memasukkan pelakunya ke dalam surga, sebagaimana jawaban Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bertanya. Dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW, maka saya berkata, perintahlah kepada saya dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Kemudian saya datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah. Dari hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Hakim, dan beliau mensahihkannya. Allah telah menyediakan satu pintu khusus untuk umat muslim yang berpuasa, dan tidak ada yang diperkenankan masuk ke surga melalui pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Di surga terdapat 8 pintu, satu pintu bernama Ar-Rayyan. Tidak ada yang masuk surga melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh di surga itu terdapat sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang berpuasa. Tidak ada satu orang pun yang memasukinya selain mereka. Dikatakan di mana orang-orang berpuasa, maka orang-orang yang berpuasa itu berdiri lalu masuk melalui pintu tersebut. Dan ketika mereka semua telah masuk, maka pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi satu orang pun yang masuk melaluinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah kedua ini kembali khotib untuk mengingatkan pada diri maupun jemaah sekalian untuk tetap bermujahadah dan semangat dalam menyambut bulan Ramadan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena bulan ini adalah bulan penuh berkah, bulan di mana kita bisa untuk meraih banyak sekali pahala, mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jangan sia-siakan bulan ini berlalu begitu saja. Semoga Allah memperpanjang usia kita,
menggenapkan sebulan puasa Ramadan kita dengan iman dan keikhlasan, sehingga kita bisa mendapatkan ampunannya, pahala tanpa batas, dan kelak disambut di surga sebagaimana firman Allah pada surat Quran surat Ar-Ra'd ayat 24, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Demikian khutbah kali ini tentang 3 keutamaan puasa yang luar biasa. Masih banyak keutamaan puasa lainnya, namun 3 keutamaan terbesar itu saja semestinya sudah sangat cukup untuk kita membuat kita termotivasi menunaikan ibadah puasa, bukan hanya dengan ikhlas dan juga berkualitas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil fadli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.